Dahulu, mereka menuduh Imam Syafi'i dengan Rafidah. Beliau lalu membantah mereka dengan mengatakan, jika Rafidah berarti mencintai keluarga Muhammad, maka hendaknya jin dan manusia menyaksikan bahwa sesungguhnya aku adalah Rafidah. Maka kita juga membantah orang-orang yang menuduh kita Wahabi dengan ucapan salah seorang penyair, jika pengikut Ahmad adalah Wahabi, maka aku berikrar bahwa sesungguhnya aku Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu Wahabi? Simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham dan tidak ikut-ikutan apa yang dikatakan orang yang memfitnah. Wahabi kata orang, Wahabi pula kata kita. Pengertian Wahabi oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Orang-orang biasa menuduh Wahabi kepada setiap orang yang melanggar tradisi, kepercayaan dan bid'ah mereka, sekalipun kepercayaan mereka itu rusak, bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis sahih. Mereka menantang dakwah kepada tauhid dan enggan berdoa memohon hanya kepada Allah semata. Suatu kali di depan seorang syekh, penulis membacakan hadis riwayat Ibnu Abbas yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini berbunyi, jika engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia berkata, hadis hasan sahih. Penulis sungguh kagum dengan terhadap keterangan Imam An-Nawawi ketika beliau mengatakan, kemudian jika kebutuhan yang dimintanya menurut tradisi di luar batas kemampuan manusia, seperti meminta hidayah atau petunjuk, ilmu, kesembuhan dari sakit dan kesehatan, maka hal-hal itu mesti memintanya hanya kepada Allah semata. Dan jika hal-hal di atas dimintanya kepada makhluk, maka itu amat tercela. Lalu kepada syekh tersebut penulis katakan, hadis ini berikut keterangannya menegaskan tidak dibolehkannya meminta pertolongan kepada selain Allah. Ia lalu menyergah, malah sebaliknya hal itu dibolehkan. Penulis lalu bertanya, apa dalil Anda? Syekh itu ternyata marah sambil berkata dengan suara tinggi, sesungguhnya bibiku berkata, wahai Syekh Said. Dan aku bertanya kepadanya, wahai bibiku, apakah Syekh Sa'ad dapat memberi manfaat kepadamu? Ia menjawab, aku berdoa atau meminta kepadanya, sehingga ia menyampaikannya kepada Allah, lalu Allah menyembuhkanku. Lalu penulis berkata, sesungguhnya engkau adalah seorang alim, engkau banyak habiskan umurmu untuk membaca kitab-kitab, tetapi sungguh mengherankan, engkau justru mengambil akidah dari bibimu yang bodoh itu. Ia lalu berkata, pola pikirmu adalah pola pikir Wahabi. Engkau pergi berumrah lalu datang dengan membawa kitab-kitab Wahabi. Padahal penulis tidak mengenal sedikit pun tentang Wahabi, kecuali sekedar yang penulis dengar dari para syekh. Mereka berkata tentang Wahabi, orang-orang Wahabi adalah mereka yang melanggar tradisi orang kebanyakan. Mereka tidak percaya kepada wali dan karamah-karamahnya, tidak mencintai Rasul dan berbagai tuduhan dusta lainnya. Jika orang-orang Wahabi adalah mereka yang percaya hanya kepada pertolongan Allah semata dan percaya yang menyembuhkan hanyalah Allah, maka aku wajib mengenal Wahabi lebih jauh. Kemudian penulis tanyakan jamaahnya, sehingga penulis mendapat informasi bahwa pada setiap Kamis sore mereka menyelenggarakan pertemuan untuk mengkaji pelajaran tafsir, hadis dan fikih. Bersama anak-anak, penulis dan sebagian pemuda intelektual
Penulis mendatangi majelis mereka. Kami masuk ke sebuah ruangan yang besar. Sejenak kami menanti sampai tiada berapa lama seorang syekh yang sudah berusia masuk ruangan. Beliau memberi salam kepada kami dan menjabat tangan semua hadirin, dimulai dari sebelah kanan, lalu beliau duduk di kursi dan tak seorang pun berdiri untuknya. Penulis berkata dalam hati, ini adalah seorang syekh yang tawadu atau rendah hati, tidak suka orang berdiri untuknya atau dihormati. Lalu syekh membuka pelajaran-pelajaran dengan ucapan, sesungguhnya segala puji adalah untuk Allah. Kepada Allah kami memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Dan selanjutnya hingga selesai, sebagaimana Rasulullah SAW biasa membuka khutbah dan pelajarannya. Kemudian syekh itu mulai berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Beliau menyampaikan hadis-hadis seraya menjelaskan derajat sahihnya dan para perawinya. Setiap kali menyebut nama Nabi, beliau mengucapkan selawat atasnya. Di akhir pelajaran, beberapa soal tertulis diajukan kepadanya. Beliau menjawab soal-soal itu dengan dalil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdiskusi dengan hadirin dan tidak menolak setiap penanya. Di akhir pelajaran, beliau berkata, segala puji bagi Allah bahwa kita termasuk orang-orang Islam dan salaf. Sebagian orang menuduh kita orang-orang Wahabi. Ini termasuk tanabuzun bil alqab, atau memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Allah melarang kita dari hal itu dengan firman-Nya, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelaran yang buruk. Al-Hujarat ayat 11. Dahulu mereka menuduh Imam Syafi'i dengan Rafidah. Beliau lalu membantah mereka dengan mengatakan, jika Rafidah berarti mencintai keluarga Muhammad, maka hendaknya jin dan manusia menyaksikan bahwa sesungguhnya aku adalah Rafidah. Maka kita juga membantah orang-orang yang menuduh kita Wahabi dengan ucapan salah seorang penyair, jika pengikut Ahmad adalah Wahabi, maka aku berikrar bahwa sesungguhnya aku Wahabi. Ketika pelajaran usai, kami keluar bersama-sama sebagian para pemuda. Kami benar-benar dibuat kagum oleh ilmu dan kerendahan hatinya. Bahkan aku mendengar salah seorang mereka berkata, inilah syekh yang sesungguhnya. Pengertian Wahabi. Musuh-musuh tauhid memberi gelar Wahabi kepada setiap muwahhid atau yang mengesahkan Allah. Nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, jika mereka jujur, mestinya mereka mengatakan Muhammadi. Nisbat kepada namanya, yaitu Muhammad. Betapapun begitu, ternyata Allah menghendaki nama Wahabi sebagai nisbat kepada Al-Wahhab, atau yang Maha Pemberi, yaitu salah satu dari nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna. Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau dilahirkan di kota Uyainah, Najd pada tahun 1115 Hijriah. Hafal Al-Quran sebelum berusia 10 tahun. Belajar kepada ayahandanya tentang fikih Hanbali, belajar hadis dan tafsir kepada para syekh dari berbagai negeri, terutama di kota Madinah. Beliau memahami tauhid dari Alkitab dan As-Sunnah, memelihara kemurnian tauhid dari syirik, khurafat dan bid'ah, sebagaimana banyak ia saksikan di Najd dan negeri-negeri lainnya. Demikian juga soal menyucikan dan mengkultuskan kubur, suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Ia mendengar banyak wanita di negerinya bertawasul dengan pohon kurma yang besar. Mereka berkata, wahai pohon kurma yang paling agung dan besar, aku menginginkan suami sebelum setahun ini. Di Hijaz, ia melihat pengkultusan kuburan para sahabat, keluarga Nabi atau Ahlul Bait, serta kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah semata.
Di Madinah, ia mendengar permohonan tolong istighatsah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta berdoa memohon kepada selain Allah, hal yang sungguh bertentangan dengan Al-Quran dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menegaskan, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah, sebab jika berbuat yang demikian itu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Yunus 106. Zalim dalam ayat ini berarti syirik. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas, "Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia berkata hasan sahih. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyeru kaumnya kepada tauhid dan berdoa memohon kepada Allah semata. Sebab dialah yang maha kuasa dan yang maha menciptakan, sedangkan selainnya adalah lemah dan tak kuasa menolak bahaya dari dirinya dan dari orang lain. Adapun mahabbah, cinta kepada orang-orang saleh, adalah dengan mengikuti amal salehnya, tidak dengan menjadikannya perantara antara manusia dengan Allah, dan juga tidak menjadikannya sebagai tempat bermohon selain daripada Allah. Penentangan orang-orang batil terhadapnya. Para ahli bid'ah menentang keras dakwah tauhid yang dibangun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tidak mengherankan, sebab musuh-musuh tauhid telah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka merasa heran terhadap dakwah kepada tauhid. Allah berfirman, "Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan." Quran Surat Shad ayat 5. Musuh-musuh Syekh mulai perbuatan kejinya dengan memerangi dan menyebarluaskan berita-berita bohong tentangnya. Bahkan mereka bersekongkol untuk membunuhnya dengan maksud agar dakwahnya terputus dan tak berkelanjutan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dan memberinya pertolongan sehingga dakwah tauhid tersebar luas di Hijaz dan di negara-negara Islam lainnya. Meskipun demikian, hingga saat ini masih ada pula sebagian manusia yang menyebarluaskan berita-berita bohong. Misalnya, mereka mengatakan dia, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah pembuat mazhab yang kelima, padahal dia adalah seorang penganut mazhab Hanbali. Sebagian mereka mengatakan orang-orang Wahabi tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta tidak berselawat di atasnya. Mereka anti bacaan selawat. Padahal kenyataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah telah menulis kitab Mukhtasar Siratur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini bukti sejarah atas kecintaan Syekh kepada Rasulullah. Mereka mengada-ngadakan berbagai cerita dusta tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, suatu hal yang karenanya mereka bakal dihisab pada hari kiamat. Seandainya mereka mau mempelajari kitab-kitab beliau dengan penuh kesadaran, niscaya mereka akan menemukan Al-Quran, hadis, dan ucapan sahabat sebagai rujukannya. Seseorang yang dapat dipercaya memberitahukan kepada penulis bahwa ada salah seorang ulama yang memperingatkan dalam pengajian-pengajiannya dari ajaran Wahabi. Suatu hari, salah seorang dari hadirin memberinya sebuah kitab karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelum diberikan, ia hilangkan terlebih dahulu nama pengarangnya. Ulama itu membaca kitab tersebut dan amat kagum dengan kandungannya. Setelah mengetahui siapa penulis buku yang dibaca, mulailah ia memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di negeri Syam dan di negeri Yaman." Mereka berkata, "Dan di negeri Najd."
Rasulullah berkata, di sana banyak terjadi berbagai kegoncangan dan fitnah, dan di sana tempat munculnya para pengikut setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani dan ulama lainnya menyebutkan yang dimaksud Najd dalam hadis di atas adalah Najd Irak. Hal itu terbukti dengan banyaknya fitnah yang terjadi di sana. Kota yang juga di situ Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma dibunuh. Hal ini berbeda dengan anggapan sebagian orang bahwa yang dimaksud dengan Najd adalah Hijaz, kota yang tidak pernah tampak di dalamnya fitnah sebagaimana yang terjadi di Irak. Bahkan sebaliknya, yang tampak di Najd Hijaz adalah tauhid, karenanya Allah menciptakan alam dan karenanya pula Allah mengutus para rasul. Sebagian ulama yang adil sesungguhnya menyebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang mujaddi atau pembaharu abad 12 Hijriah. Mereka menulis buku-buku tentang beliau. Di antara para pengarang yang menulis buku tentang Syekh adalah Syekh Ali Tantawi. Beliau menulis buku tentang silsilah tokoh-tokoh sejarah. Di antara mereka terdapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ahmad bin Irfan. Dalam buku tersebut beliau menyebutkan akidah tauhid sampai ke India dan negeri-negeri lainnya melalui jamaah haji dari kaum muslimin yang terpengaruh dakwah tauhid di kota Makkah. Karena itu, kompeni Inggris yang menjajah India ketika itu bersama-sama dengan musuh-musuh Islam memerangi akidah tauhid tersebut. Hal itu dilakukan karena mereka mengetahui bahwa akidah tauhid akan menyatukan umat Islam dalam melawan mereka. Selanjutnya mereka mengomando kepada kaum Murtazikah atau orang-orang bayaran agar mencemarkan nama baik dakwah kepada tauhid. Maka mereka pun menuduh setiap muwahhid yang menyeru kepada tauhid dengan kata Wahabi. Kata itu mereka maksudkan sebagai pandangan dari tukang bid'ah sehingga memalingkan umat Islam dari akidah tauhid yang menyeru agar umat manusia berdoa hanya semata-mata kepada Allah. Orang-orang bodoh itu tidak mengetahui bahwa kata Wahabi adalah nisbat kepada Al-Wahhab atau yang Maha Pemberi, yaitu salah satu dari nama-nama Allah yang paling baik atau Asmaul Husna yang memberikan kepadanya tauhid dan menjanjikannya masuk surga. Sahabat dunia Islam, semoga dengan mendengarkan video-video ini dapat mencerahkan pemikiran kita dan tidak mudah ikut-ikutan dalam memfitnah orang dengan perkataan Wahabi. Semoga kita tidak terombang-ambing dengan perkataan-perkataan yang memfitnah. Sesungguhnya di akhir zaman ini sangat banyak fitnah-fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kita harus berpegang teguh dengan dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Semoga bermanfaat.